Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Nah, langsung saja pada materi, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apakah itu ukuran pemusatan data? Nah, jadi ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu ukuran penyebaran data? Atau teman-teman pernah baca pengertian dari ukuran penyebaran data? Jadi, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, tadi teman-teman udah tahu ya pengertian dari ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa saja yang termasuk pada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data? Jadi, yang termasuk pada ukuran pemusatan data yaitu ada min, ada median, dan juga ada modus. Selanjutnya, apa saja yang termasuk pada ukuran penyebaran data? Jadi, yang termasuk pada ukuran penyebaran data yaitu ada jangkauan, terus ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, dan yang terakhir ada simpangan baku. Langsung saja pada yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Tadi ukuran pemusatan data ada min, modus, dan median. Yang pertama, min. Min merupakan rata-rata hitung. Min data tunggal dapat dituliskan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Contohnya, nilai ulangan dari seorang siswa SMK adalah sebagai berikut, yaitu 1. Nilai ekonomi 8, kewirausahaan 8,5, bahasa Indonesia 75, matematika 9, dan bahasa Inggris 7. Min dari ulangan tersebut adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Nah, N-nya ada berapa? Apakah teman-teman ada yang tahu N-nya berapa? Betul, N-nya yaitu ada 5. Jadi, sama dengan 8 ditambah X2-nya 8,5 ditambah X3-nya yaitu 7,5 ditambah X4-nya 9 ditambah X5-nya 7 per, tadi N-nya berapa? 5, jadi per 5 sama dengan, operasikan, sama dengan 40 per 5 sama dengan 8. Jadi min dari ulangan tersebut adalah 8. Selanjutnya yang kedua, modus. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu modus? Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Contohnya, tentukan modus dari 8, 5, 6, 3, 6, 1, 6, 2, 7, dan 5. Maka modusnya itu berapa? Nilai yang sering munculnya berapa? Benar, yaitu 6. Selanjutnya, tentukan nilai modus dari 8, 6, 5, 3, 6, 5, 6, 2, dan 5. Berapa nilai modusnya? Nah, yaitu nilai modusnya ada 2, yaitu 6 dan 5. Karena yang sering munculnya itu ada 2, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir yaitu median atau nilai tengah. Contohnya, tentukan median dari 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6, 6. Nah, untuk menentukan mediannya, yang pertama yaitu urutkan datanya terlebih dahulu. Jadi 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9.
Nah, jumlah datanya yaitu ganjil. Ada N-nya ada 9, maka mediannya adalah terletak di tengah, yaitu 7. Jadi mediannya sama dengan 7. Yang kedua ada median data genap. Untuk menentukan median data genap yaitu dengan median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Contohnya, tentukan median dari data 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, dan 6. Nah, yang pertama sama, yaitu urutkan datanya terlebih dahulu. Jadi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, dan 9. Datanya genap yaitu ada 10. Jadi N sama dengan 10. Maka mediannya masukkan ke rumus. N-nya tadi ada 10. Tadi 10 per 2 sama dengan 5 ditambah 10 per 2, 5 ditambah 1 jadi 6 per 2. Jadi sama dengan 5 ditambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Jadi mediannya yaitu 5,5. Selanjutnya yang kedua yaitu ukuran penyebaran data. Apakah teman-teman masih ingat apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data? Yang termasuk pada ukuran penyebaran data yaitu ada 1 jangkauan, 2 simpangan baku, 3 simpangan rata-rata, dan yang terakhir ada simpangan kuartil. Langsung saja yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering disebut juga dengan range. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara menentukan jangkauan atau range? Nah, untuk menentukan jangkauan atau range adalah dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurangi X minimum. Contohnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4, 14, dan 17. Untuk menentukan jangkauan yaitu masukkan rumusnya R sama dengan R maksimal dikurangi X minimum. Sama dengan tadi data terbesarnya yaitu 17 dikurangi dan data terkecilnya yaitu 2. Jadi 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Jadi jangkauannya yaitu 15. Selanjutnya yang kedua yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Simpangan kuartil dapat ditentukan dengan Q/D sama dengan setengah R. Yang selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu simpangan rata-rata? Atau teman-teman pernah dengar apa itu simpangan rata-rata? Nah, simpangan rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai terhadap nilai minnya. Untuk menentukan simpangan rata-rata dapat dilihat dari rumus yang ada pada layar. Nah, dengan keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, N ukuran data, XI data ke I, dan sigma yaitu notasi sigma. Kemudian contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata dari 7, 6, 7, 8, 6, 10, dan 5. Untuk menentukan simpangan rata-rata yaitu dengan rumus SR sama dengan 1 per N sigma N sama dengan 1 dikali nilai harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, jadi yang pertama kita tentukan terlebih dahulu X barnya dulu. Maka X bar sama dengan 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 dan ditambah 5 per N yaitu 7. Jadi sama dengan jumlahkan yaitu 49 per 7. Sama dengan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Selanjutnya SR sama dengan 1 per N. N-nya sama dengan 7, jadi 1 per 7 sigma N yaitu 7, sigma 7 dikali harga mutlak
XI dikurangi X bar. Tadi X barnya sudah ketemu yaitu 7. Jadi tinggal masukkan dikurangi 7. Jadi sama dengan 1/7 harga mutlak 7 dikurangi 7 ditambah harga mutlak 6 dikurangi 7 ditambah harga mutlak 8 dikurangi 7 ditambah harga mutlak 7 dikurangi 7 ditambah harga mutlak 6 dikurangi 7 ditambah harga mutlak 10 dikurangi 7 ditambah harga mutlak 5 dikurangi 7. Jadi sama dengan 1/7 harga mutlak 10 ditambah harga mutlak negatif 1 ditambah harga mutlak 1 ditambah harga mutlak 0 ditambah harga mutlak 1 ditambah harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak 3 dan ditambah harga mutlak negatif 2. Jadi sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2. Jadi hasilnya sama dengan 1/7 dikali 8 sama dengan 1/8. Selanjutnya simpangan baku. Nah teman-teman, bagaimana cara menentukan simpangan baku? Untuk menentukan simpangan baku, yaitu diketahui sekumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, dan seterusnya. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai simpangan baku atau S yang ditentukan oleh rumus, yaitu S sama dengan akar dari sigma X I dikurangi X bar dikuadratkan per N. Selanjutnya, contoh soal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Nah, untuk menentukan simpangan bakunya, yang pertama yaitu tentukan X barnya terlebih dahulu. X bar sama dengan 65 ditambah 55 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 per N, yaitu N-nya ada 8. Jadi per 8. X bar sama dengan 600/8. Jadi X bar sama dengan 600 dibagi 8, yaitu 75. Kemudian yang kedua yaitu menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-ratanya, yaitu sigma XI dikurangi bar dikuadratkan sama dengan 65 dikurangi 75 kuadrat ditambah 60 dikurangi 75 kuadrat ditambah 70 dikurangi 75 kuadrat ditambah 85 dikurangi 75 kuadrat ditambah 90 dikurangi 75 kuadrat ditambah 75 dikurangi 75 kuadrat ditambah 80 dikurangi 75 kuadrat ditambah 75 dikurangi 75 kuadrat. Selanjutnya yang ketiga yaitu simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut variance. Maka sama dengan sigma X I dikurangi X bar kuadrat per N sama dengan 100 ditambah 225 ditambah 25 ditambah 100 ditambah 225 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 0 per tadi N-nya yaitu 8 per 8 sama dengan jumlahkan yaitu 700/8. Jadi S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N sama dengan 87,5. Terakhir, untuk mencari simpangan baku, nilai varians harus dikuadratkan. Jadi S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N sama dengan akar 87,5 sama dengan
9,354. Jadi, nilai simpangan baku data tersebut adalah 87,5. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih.